Komisi Katekisasi. Kelas katekisasi minggu ke-8 akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, waktu pukul 9 sampai 11, tempat secara online. Pengajar Bapak Rahmat Basuki. Mohon perhatian peserta katekisasi. Warta berikutnya dari Panitia Pemilihan Penatua Diaken tahun 2022. Berdasarkan hasil rekapitulasi usulan nama bakal calon penatua diaken, hasil penajihan kesediaan bakal calon penatua diaken, hasil keputusan persidangan Majelis GKJ Cimahi bulan Juli 2022, maka telah ditetapkan calon penatua diaken GKJ Cimahi periode 2022 sampai 2025 sebagai berikut. 1. Bapak Yosua Triyanto, jabatan sebagai diaken dari wilayah 1. 2. Ibu Sumiasih, jabatan penatua wilayah dari wilayah 1. 3. Ibu Wororeni, jabatan gereja penatua wilayah 2. 4. Bapak Wasito Adi, jabatan penatua wilayah 4. 5. Ibu Dwi Piniji Pangestuti Parang, jabatan gereja diaken wilayah dari wilayah 4. Apabila ada keberatan atau sanggahan dari warga jemaat terkait dengan nama-nama tersebut, dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Sekretaris Majelis paling lambat tanggal 4 September 2022. Mohon perhatian seluruh warga jemaat. Ibadah pada hari ini pelayan firman Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, petugas multimedia Saudara Yonatan Hartoko, organis Bapak Lord Yohanes, pemandu lagu Ibu Tuti Yohanes, pengisi pujian wilayah 2. Live streaming ke Bapak Yabes. Atas pelayanannya, Majelis GKJ Cimahi mengucapkan terima kasih. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 336 bait 1 dan 2 Indonesia Negara. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta
pengakuan dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 46 bait yang pertama dan kedua. Besarkan nama Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 441 dan Amin.
Kami mengucap syukur ya Allah untuk hari dan waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami semua dapat berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu ya Allah, kami yakin kuasa Tuhan juga lah yang memberikan kemampuan bagi kami, sehingga kami dapat menghadapi hari-hari pemilihan Tuhan. Jikalau sebentar, kami juga akan mendengarkan sabda-Mu, urapi serta yang hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari dunia Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 sampai dengan 69. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 sampai dengan 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada 12 murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari besar. Haleluya. Dan rutenya juga cukup jauh dari Wanaraja sampai Sidoarjo.
itu mereka ada yang naik di atas gitu, kap mobil, ada yang bergelantungan dan segala macam. Melihat, memperhatikan itu, saya merasa bahwa ini mereka butuh perjuangan. Untuk apa? Ke sekolah, dari rumah yang begitu jauhnya menuju tempat sekolah. Mungkin ibu bapak pernah mengalami hal yang sama pada saat sekolah dulu. Sehingga apa? Perjuangan itu membutuhkan juga tenaga yang ekstra. Mengapa saya sampaikan tenaga ekstra? Ya, kalau bisa masuk ke dalam pun, dalam mobil itu, dalam angkot itu juga butuh pengorbanan. Karena apa? Pasti pengap, karena penuh. Gitu ya. Untuk mereka yang bisa naik di atas pun juga sama, karena panas dan seterusnya. Untuk mereka yang bergelantungan pun sama. Sehingga apa yang terjadi, tidak heran juga akhirnya banyak yang udah nggak kuat berhenti di tengah jalan. Sehingga apa yang terjadi, tidak sampai ke tujuan. Ini ibu bapak yang dikasih Kristus, ini gambaran, akan tapi juga ini nyata di dalam kehidupan. Ternyata masih ada yang seperti itu. Itu masih di Pulau Jawa. Saya nggak tahu kalau di luar Pulau Jawa, bahkan lebih ngeri lagi mungkin untuk menuju ke sekolah atau ke tempat yang mana kita akan tuju. Tidak kuat gitu ya. Karena apa? Tantangan tadi. Oleh sebab itu Bapak Saudara Yesus Kristus, kalau kita melihat bacaan kita saat ini, hal yang mirip. Sesudah mendengar semuanya itu ayat 60, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Dan tidak hanya itu, setelah itu ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid mulutnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah ini hal yang luar biasa. Ternyata sang guru yang agung ini tidak hanya mengajarkan segala sesuatu yang mengenakan telinga, yang mengenakan para pendengarnya, sehingga apa? Bisa merekrut banyak orang. Tuhan Yesus tahu apa yang dia sampaikan akan bertentangan. Mengapa demikian? Ya kasarnya, jangan takutlah surga kosong. Ini akan bahkan terjadi. Dalam proses penginjilan, kita selalu mencoba untuk sesuatu hal yang mengenakan telinga seseorang. Oh, jangan takut. Mengikuti Yesus akan banyak berkat-berkat dan seterusnya. Nggak akan ada kegelisahan, nggak akan ada tantangan dalam hidup. Hanya mengenakan telinga. Dan tidak hanya itu. Biasanya apa? Dibumbui dengan apa? Ayo ikut. Karena apa? Nanti dapat sembako. Ayo ikut. Nanti dapat alat-alat tulis, kan gitu. Ayo ikut. Nanti akan diberikan uang dan seterusnya. Ibu bapak yang Kristus, ini dia. Banyak orang mencoba untuk mengiming-imingi jika mengikuti Yesus adalah begini satu hal yang indah. Ya memang betul indah, akan tetapi bukan sesuatu hal yang instan, butuh proses. Buktinya apa? Bacaan kita saat ini. Perkataan itu keras. Konteks umat saat itu, konteks para murid saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Ayat 66, mengundurkan diri. Pergi dengan sendiri. Ini juga sama. Akhirnya apa? Iman kita juga lah yang apa itu? Menentukan kehidupan kita. Iman kita juga menentukan. Iman yang bagaimana? Iman yang mau bersaksi dan juga beraksi di dalamnya. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus tidak pernah menjual surga untuk para pengikutnya. Tuhan Yesus tidak pernah menjual surga dengan begitu murah. Mengapa demikian? Ya, karena surga diperoleh dengan pengorbanan di atas kebesaran. Ini dia Bapak Yesus Kristus. Sehingga apa? Tuhan Yesus pun dalam bacaan kita, apakah kamu tidak mau pergi juga kepada para murid yang lain? Ini hal yang menarik. Sehingga yang pertama dapat kita lihat
bahwa dari pembelajaran ini kita dapat melihat bagaimana karya Allah yang memang ternyata dalam kita mau menghayati dan juga orang banyak itu ternyata juga mau mencoba menghayati apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan pada saat mereka menghayati dan mereka berusaha untuk dapat masuk ke dalam kehidupan bersama dengan Yesus, mereka katakan perkataan ini keras. Oleh sebab itu hal yang positif sekali yang dapat kita lihat bersama. Mereka mengikuti dengan sesat sehingga mereka dapat memilih. Oleh sebab itu bagian yang pertama ini Tuhan Yesus memberikan keterbukaan. Monggo silakan kalau you ingin melanjutkan perjalanan mengikuti Dia. Tapi tidak pun dapat. Karena apa? Mengikuti Yesus dengan konsekuensi. Jikalau memang ingin sungguh-sungguh datang kepada, kalau tidak, konsekuensi itu pun ada. Kekristenan hanya sebatas KTP. Apa itu KTP? Kristen tanpa pertobatan. Ini kan yang terjadi. Nampaknya kita hampir mirip seperti itu. Yang gengsi saja mau meninggalkan. Akan tetapi ayo kita jangan Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, tapi Kristen dengan pertobatan di dalam. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tawaran yang luar biasa. Yang seperti saya sampaikan tadi, Tuhan Yesus nggak takut kalau surga itu kosong. Mengapa demikian? Dia yakin akan banyak pengikutnya yang terus taat setia dan hidup dengan pertobatan di dalam. Maka apa ini pun ditawarkan. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ternyata apa? Ini ditawarkan agar laku-laku kehidupan umat saat itu, murid saat itu, memang mencerminkan karya Allah di dalamnya. Mengapa demikian? Ya, Ibu Bapak yang Kristen Kristus. Kalau kita hidup Kristen tanpa pertobatan tadi, Kristen KTP tadi, apa yang terjadi? Terjadi adalah ya gereja biasa saja gereja. Pelayan Tuhan biasa saja pelayan Tuhan, tapi sebenarnya luar biasa masalah. Contohnya apa? Tragedi yang kita lihat saat ini yang ada di institusi Polri. Kemarin juga mungkin saya sudah khotbahkan. Dan nampaknya ini tidak hanya GKI Cimahi, tidak hanya saya yang khotbahkan, tapi banyak teman-teman pendeta juga akhirnya ikut khotbahkan. Dan maaf kata, hanya pendeta, orang di luar sana pun mengkhotbahkan ini, menceritakan hal ini, yang mereka pun bertanya, kok bisa ya orang Kristen kayak gitu? Nah, itu kan. Satu sisi ini menjadi hal yang melihat bahwa orang tersebut berarti memperhatikan keberadaan Kekristenan, sehingga mereka menanyakan, orang di luar sana yang non Kristen menanyakan kepada kami, saya secara pribadi, kok bisa ya orang Kristen kayak begini? Gitu. Satu sisi berarti dia memperhatikan kehidupan orang Kristen yang harusnya tidak begitu, tapi ternyata seperti ini, gitu kan? Satu sisi saya memperhatikan bahwa orang-orang ini berarti memperhatikan sekali kehidupan orang Kristen. Tapi sisi lain malu juga saya. Kok bisa ya orang Kristen seperti ini? Gitu. Meskipun itu non jauh di sana. Akan tetapi ini menjadi satu gambaran bagaimana seseorang menilai keberadaan kita. Yang dahulu mungkin stereotip kita adalah orang Kristen itu penuh dengan kasih. Terlebih di tengah-tengah pandemi, bagaimana kita berbagi, gitu ya. Penuh dengan kemurahan, keramah tamahan. Sehingga saya juga pernah menyampaikan hal ini. Orang berkelahi, anak kecil berkelahi, langsung dipisah.
berkelahi-lahi, isin kalau orang Kristen, kan? Malu sama orang Kristen kalau kita berantem terus. Orang melihat di luar sana seperti itu. Karena kita di tengah perbedaan yang ada, dengan kasih. Tapi saat ini dengan peristiwa itu berubah, berbeda. Berkelahinya sama, dipisahinnya juga sama. Tapi belakangnya beda. Ojo kelahi wae. Kaya wong Kristen wae. Nah, saya mau isin karo wong Kristen. Nek saat ini kaya wong Kristen. Nah, kan itu. Nah, ini ubah yang Kristen. Apakah engkau tidak mau pergi juga? Di sini ini memperlihatkan bahwa adanya perubahan paradigma di dalam menilai kehidupan, menilai kekristenan, menilai Yesus di dalam hidup. Simbol agama bukan menjadi pajangan. Terlebih kalau kita lihat, maaf kata, dalam peristiwa yang baru saja saya sampaikan, daerah-daerah yang kantong-kantong Kristen yang berperkara di situ. Ada orang Sumatera Utara, orang Manado, orang Toraja, gitu. Dan terlebih juga si jenderal ini adalah orang yang dermawan, dalam tanda kutip pasti, dalam kehidupan bergereja. Banyak gereja yang sudah dibantu oleh dia. Akan tetapi di luar dugaan hal ini terjadi. Apa yang salah? Mengapa engkau tidak mau pergi juga? Ini yang menandakan bahwa di dalam kehidupan dia mementingkan dirinya sendiri dan pangkatnya. Dia memang datang ke gereja, dia memang datang persekutuan, dia memang memberi persembahan, tetapi bukan untuk Tuhan. Dia datang ke gereja bukan ingin bertemu dengan Tuhan. Dia ingin bertemu dengan apa? Dengan media, supaya dilihat, supaya dikenal, gitu kan? Hanya sebatas stereotip saja dalam kehidupan. Mengapa engkau tidak mau pergi juga? Kan itu. Ini juga teguran dalam kehidupan kita. Jikalau kita hanya berpelayanan, hanya supaya nampak, hanya dilihat, supaya dilihat orang, tanpa ada KTP tadi, tanpa pertobatan tadi, yang akhirnya diri kita sendirilah yang menjadi acuan. Tapi kita diajak pada saat kita mau datang ke gereja, datang ke persekutuan, kita betul-betul mau bertemu dengan Tuhan. Saat kita mau bertemu dengan Tuhan, maka apa? Siap sedialah untuk dapat dirawat oleh. Namanya dirawat berarti apa? Diperlihatkan. Oh ya, ada sesuatu hal yang tidak baik, ada sesuatu hal yang harus diperbaiki di dalam hidupmu. Maka itu pun diperbaiki. Ada sesuatu yang bisa diapresiasi. Oh luar biasa. Kenapa tidak? Ini dia Bapak Kristus. Sehingga mindset kita saat kita mau datang dalam suatu persekutuan, ayo kita datang yang betul-betul ingin berjumpa dengan Tuhan. Bukan supaya datang saya ingin apa? Ingin tahu loh ceritanya si A, si B, si C. Yang kadang bahkan sering terjadi. Lalu apa bedanya persekutuan kita dengan arisan-arisan yang dalam tanda kutip yang hanya membicarakan orang? Enggak. Pada saat kita mau datang ke suatu persekutuan, kita datang untuk bertemu dengan Tuhan. Sehingga dalam persekutuan ini, tadi yang sudah saya sampaikan, kita siap ditanya oleh Tuhan, kenapa kamu tidak mau pergi juga? Jikalau yang kita datangi atau yang hati kita datang untuk persekutuan tersebut adalah hanya untuk sebatas mendengarkan sebuah cerita, hanya untuk mengkonfirmasi sebuah cerita, betul tidak ya? Nah, sebab itu, mengapa kamu tidak mau pergi juga? Kami tidak pergi karena bagian yang ketiga ada pernyataan dari Simon Petrus
kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Wah, ini luar biasa. Saat itu ditawarkan oleh Yesus, ternyata ada kebebasan untuk mengaplikasikan ataupun mengungkapkan siapa Yesus di dalam jati dirinya. Meskipun kita lihat turun naik perjalanan hidup Simon Petrus ini selama dia mengikuti Yesus, bukan hal yang kalau digrafikkan, bukan hanya sebatas yang langsung seperti huruf J, gitu ya. Naik, enggak. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan bersama dengan Yesus, itu turun naik. Karena emosional dia, gitu ya. Karena karakter yang luar biasa itu. Bahkan apakah setelah Simon Petrus mengungkapkan ini, lalu semuanya akan baik? Oh enggak. Dia menyangkal Yesus. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara Yesus, meskipun dia menyangkal Yesus, dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Ini menjadi catatan kita bersama. Meskipun Simon Petrus menyangkal Yesus, tapi dia tidak pernah meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sampai akhir hidup. Nah, ini bagian yang ketiga. Saat ditanyakan seperti itu, untuk kita semua, dan saya yakin yang kita hadir di tempat ini, kita sudah sungguh-sungguh datang bersekutu, datang bersama di dalam kehidupan persekutuan, entah itu GKJ Cimahi ataupun persekutuan-persekutuan yang lain, adalah kerinduan kita untuk datang bertemu dengan Allah. Mengapa demikian? Agar ada semacam proklamasi di dalam kehidupan siapa Yesus di dalam jati diri kehidupan kita. Meskipun perjalanan hidup kita turun naik di dalamnya, meskipun apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita tidak sesuai, tidak semanis ungkapan orang dalam rangka mengikuti Yesus. Loh, katanya begini, katanya begitu. Toh ternyata sakit penyakit ini nggak selesai-selesai juga. Katanya begini, katanya begitu. Gitu ya. Toh pergumulan masalah ekonomi juga nggak selesai-selesai juga. Karena tapi kita mau belajar seperti siapa? Simon Petrus. Saat ada proklamasi di dalam kehidupannya, kehidupan yang turun naik tadi, jatuh bangun tadi, tetap dibangun bersama dengan Allah karena dia tidak pernah meninggalkan Yesus di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Tetap ada kekuatan, tetap ada motivasi di dalamnya untuk memperbaharui kehidupan, untuk memperbaharui laku lampah kita. Kembali ke peristiwa yang kepolisian, sehingga kemarin lalu kami sempat berdiskusi teman-teman pendeta dan juga para dosen-dosen yang ada di Zoom. Karena apa yang membahas masalah ini? Apa yang terjadi? Dalam hal itu saya menyarankan, apa yang sudah terjadi sudah terjadi. Akan tapi ini bisa dapat dipulihkan. Kok bisa, Pak? Ya, ayo teman-teman pendeta yang dekat di sana, ahli-ahli konseling pastoral yang dekat di sana, mungkin para dosen-dosen teologi. Kalau ada link damping orang, baik Pak Sambo maupun istrinya. Apa yang sudah terjadi sudah tidak bisa dibalikkan. Akan tetapi ada sesuatu hal yang bisa dipulihkan. Apa itu? Damping mereka, kuatkan mereka. Nah, ini dia Ibu Bapak Ibu Saudara Kristus yang kadang bahkan sering kita lupakan di dalamnya. Saat ada masalah, saat ada pergumulan, saat kita terpuruk jatuh, banyak orang melupakan, meninggalkan. Tapi kan berat. Nanti orang akan melihat kita bagaimana, apalagi kalau ini dari yang gereja-gereja mainstream, PGI kok ini. Dia umat kita. Dia
Dia seperti domba yang saat ini sedang jatuh di jurang yang luar biasa. Dengan dirinya sendiri dia nggak bisa untuk bisa selamat, dibutuhkan bantuan. Meskipun mungkin itu tidak mengenakan, orang atau media akan melihat seperti ini seperti itu, tapi inilah peran kita. Inilah juga luar Yesus Kristus tak mau pergi. Mengapa? Karena sudah merasakan kasih Allah. Karena ada Kristen dengan pertobatan. Maka apa? Ayo kita rangkul mereka. Jangan lagi dibicarakan, tapi dampingi. Tidak hanya sebatas kasus-kasus berat seperti yang saat ini kita rasakan ataupun kita lihat dalam berita-berita, tetapi kasus apapun itu, saat kita tahu, bukan kita datang untuk mencari tahu dalam artian adalah benar enggak ya, sehingga kita justru datang ke persekutuan supaya tahu kita, benar kan akhirnya informasi ini, enggak. Tapi lebih pada rangkul, damping, berikan kekuatan agar apa? Dipulihkan. Mengapa demikian? Karena di dalam Allah akan ada kelepasan dan kemenangan di dalam hidup. Amin. Saksian pujian dari wilayah 2.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disetiainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darahnya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam rangka kami mau belajar dan menghayati akan sabda Tuhan dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Kadang berat dan sulit. Karena apa yang Tuhan Yesus sampaikan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah berbeda dengan ajaran yang ada di dunia ini. Belas kasih, keterbukaan, pengampunan. Nah, tapi Tuhan kadang bahkan sering kami yang tidak sanggup ini berusaha. Akan tapi yang kami lakukan adalah dengan kemampuan kami sendiri. Kami tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, kami berdoa. Ketidakmampuan kami justru pada saat itulah kami belajar untuk dapat menyandarkan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhanlah yang membentuk dan memampukan. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun sertai kami, agar kami tidak hanya sebatas dapat menceritakan, mewartakan kabar bahagia Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, akan tapi kami juga dapat melakukan, mencerminkan karya Allah di dalam setiap laku-laku kehidupan kami. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk umat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan mereka, terkhusus untuk keberadaan orang tua terkasih, ibunda dari Bapak Indrias Teguh, yang saat ini ibunda dari Bapak Indrias Teguh sedang kembali sakit di rumah sakit di Solo dan masuk di ruang ICU. Ya Allah, kuasa Tuhan menjawab melalui obat-obatan, perawatan dokter, terlebih doa anak-anak keluarga besar, memberikan semangat, kekuatan yang terbaik akan Tuhan berikan di dalam. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang lain di dalam kesehatan mereka, sertai dampingi, mampukan, kuatkan mereka. Kami juga berdoa ya Allah untuk kesiapan dari Ibu Jenny, proses kandungannya, kehamilannya yang saat ini sudah memasuki waktu ataupun tahap persalinan, dan mengucap syukur saat ini pun tetap berkumpul bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami berdoa untuk ibu dan bayi yang ada di kandungan ini, berikanlah kekuatan, kesehatan, sehingga saatnya nanti keluarga ini, keluarga Bapak Yabes dan Ibu Jenny, penuh dengan sukacita menyambut kehadiran anggota keluarga baru dalam kehidupan keluarga muda ini. Kami serahkan semua proses persalinan dan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga ibu dan bayi nanti sehat, kuat, melewati hari-hari pemberian Tuhan. Kami serahkan ya Allah keluarga ini dalam mempersiapkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam proses studi mereka, baik mereka yang sudah memulai
ataupun yang akan memulai, kami yakin ada kuasa Tuhan yang menopang di dalam. Terkhusus untuk adik kami, Vio, yang saat ini juga akan ada pengumuman untuk dia mencoba masuk ke Angkatan Darat. Kami yakin tahapan demi tahapan yang sudah dilewati, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan berikan bagi masa depan yang indah. Tuhan berikan bagi kami. Serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kami, dengan cita-cita mereka. Kami yakin di tengah usaha upaya daya, terlebih kami sebagai orang tua yang menyokong, yang selalu memberikan semangat, yang mendoakan, maka kami yakin masa depan anak-anak yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat penyertaan Tuhan. Begitu ke dalam pelayanan kami di tempat ini, kami yakin ada kuasa kasih Tuhan yang selalu menopang, menjaga, dan juga menyertai kami, sehingga secara pribadi kami dapat mengaklamasikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang itu pun terus kami pancarkan dalam hidup kami pribadi, dalam kasih Kristus. Doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana firman Tuhan yang ada di dalam Roma 11:36. Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengaturkan persembahan, kita memuji Tuhan dari hidup jemaat 337, bait 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Kini kami datang dengan membawa persembahan yang berbeda. Terimalah doa kita serta berkatilah bersama untuk mendukung alat karya Tuhan di gerejamu di kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang menolak persembahan ini,
dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan biarlah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari dunia. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita memuji Tuhan dari Hidup Jemaat 376 ayat 1 dan 3. menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kau dan